PSM Makassar dirugikan oleh wasit. Di momen ini PSM Makassar harusnya mendapatkan penalti karena pemain Persita Tangerang jelas-jelas handball. Itu akan menjadi salah satu topik bahasan kita. Yang kedua, ini mungkin di luar perkiraan banyak orang, tapi aku yakin ada juga beberapa orang yang berpikir seperti apa yang akan aku sampaikan. Ini di kejadian Yuran Fernandes dengan pemain Persita nomor 32. Kalau misalnya kita lihat dari situasi replay lebih spesifik, jelas, berulang-ulang, pemain Persita nomor 32 layak di kartu merah. Namun di momen tersebut wasit yang awalnya memberikan kartu kuning kepada Yuran protes tentunya, dan ya karena ada perkataan-perkataan ataupun adu argumen antara Yuran Fernandes dan wasit, akhirnya wasit merubah dari kartu kuning ke kartu merah ke Yuran Fernandes. Nah, itu akan jadi salah satu topik bahasan kita. Nah, sebelum kita bahas kedua hal tersebut, teman-teman, aku membuat video edukasi tentang aturan-aturan perwasitan. Gak ada aku sama sekali bertujuan untuk menjelekkan tim A, menjelekkan tim B, dan sebaliknya, tidak ada aku mendukung tim C dan tidak ada aku mendukung tim D. Karena kenapa? Karena ketika aku membahas regulasi wasit ini, misal tim A yang dirugikan wasit saat menghadapi tim B yang tidak dirugikan oleh wasit, dan pada saat aku membahas tim yang dirugikan tersebut, dibilanglah aku pendukung tim yang dirugikan tersebut. Itu terus-terus, bahkan bisa aku katakan setiap minggu aku berubah di tuding orang dalam tanda petik ya teman-teman, oknum-oknum tertentu. Ini udah aku ulangi. Minggu ini misal aku pendukung Bali United, itu ada di kolom komentar. Minggu kedua ada tim B yang dirugikan, disebutlah aku pendukung misalnya Persis Solo. Kemudian di minggu ketiga pendukung Arema, 4 Persib, 5 Persija. Kemudian keenam misalnya Persik Kediri. Seterusnya. Jadi di konteks itunya maksud aku teman-teman dibedakan dulu. Aku hanya sekedar menyampaikan regulasi apa yang ada. Dan yang paling terpenting, gak bisa juga kita membahas misalnya ada situasi kejadian A yang berlangsung sekarang. Kita pun harus melihat secara jauh, kita cerna secara jauh matang-matang, karena kita khawatirnya ketika kita terlalu buru-buru melontarkan opini, bisa saja opini tersebut nggak terukur. Nah, ketika nggak terukur, makin banyak spekulasi-spekulasi yang muncul di tataran media sosial. Dan ketika spekulasi itu muncul karena opini yang terlalu cepat kita sampaikan, yang nggak kita inginkan, malah terjadi yang harusnya itu untuk teredukasi, malah tidak sesuai dengan yang kita harapkan teman-teman. Kita masuk ke poin pertama tentang kejadian handball yang dilakukan oleh pemain Persita Tangerang. Nah, apakah pemain Persita Tangerang melakukan handball? Jawabannya 100% handball. Tapi kita nggak hanya sekedar bilang itu handball atau tidak. Kita harus melihat secara holistik. Kebetulan di video PSM kemarin teman-teman, aku berupaya mencari yang secara orisinil, video utuh pertandingan Persita menghadapi PSM, yang kebetulan di laga tersebut ada beberapa case PSM dirugikan. Jadi itu yang hal yang penting untuk kita pahami, bukan hanya sekedar handball, tetapi kita lihat situasi lebih mendalamnya. Nah, di situasi ini wasit tengah, wasit Yeni namanya, tidak memiliki pandangan yang cukup bagus ke posisi kejadian handball yang dilakukan oleh pemain Persita. Karena ada juga yang menyalah-nyalahkan di momen ini. Kita bicara momen ini dulu aja, handball ini wasit Yeni. Padahal kalau kita bicara lebih dalam, wasit tambahanlah yang berperan di momen ini. Karena pandangan wasit tengah ditutup oleh Ramadan Sananta untuk melihat kejadian handball. Wasit tambahan tegak lurus, nggak ada yang menutupi wasit tambahan tersebut. Tapi wasit tambahan tersebut nggak bisa membantu wasit tengah untuk menyatakan itu handball. Dan aku juga mencari beberapa sumber. Kebetulan wasit tambahan tersebut juga pernah melakukan quote and quote error di pertandingan Bali United menghadapi Persis Solo. Kemudian pernah juga melakukan error di laga Madura United. Sekarang kenalah ke laga PSM menghadapi Persita yang dirugikan PSM Makassar. Artinya ini wasit tambahan yang bertugas di laga PSM menghadapi Persita tersebut udah berulang kali melakukan error. Ini pun menjadi pertanyaan, apakah ia memang
tidak tahu regulasi, sehingga ia sulit untuk membantu wasit dalam momen tersebut mengatakan itu penalti untuk PSM Makassar. Kita pun harus bicara berlandaskan aturan. Nah, ini kan udah kurang lebih teman-teman tentang handball ini aku terbitkan sebanyak 5 video yang secara isi kurang lebih sama aja aturannya berdasarkan pasal 12 pelanggaran dan kesalahan. Di situ ada dibahas tentang handball, dan teman-teman dengar video ini. Berdasarkan pasal 12 Law of the Game tentang pelanggaran dan kesalahan, disebut handball jika sengaja menyentuh bola dengan tangan, misal menggerakkan tangan, membentuk tubuhnya lebih besar secara tidak wajar. Garis bawahi, secara tidak wajar, itu istilahnya unnatural bigger. Lalu ada lawan dari istilah unnatural bigger, yaitu natural bigger. Apa itu natural bigger? Sang pemain berupaya memainkan bola dengan kepala atau kaki. Contoh natural bigger seperti ini. Pemain PSM coba mainkan bola, tapi bola kena sendiri ke tangannya. Ini tidak handball, karena ini bentuk dari kenaturalan, berusaha untuk memainkan bola dengan kepala ataupun kaki. Sedangkan untuk unnatural bigger, contoh seperti handball, dilakukan pemain Persikabo ini, Bruno Dibal, membentuk tubuhnya lebih besar secara tidak wajar. Nah, itu dulu, pahami unnatural bigger sama natural bigger. Jadi kalau misalnya udah teman-teman cerna lebih dalam tentang dua terminologi ini, nanti ada case-case lain lebih mudah untuk memahaminya. Unnatural bigger membentuk tubuh dengan tangan secara tidak wajar, sedangkan natural bigger ada intention untuk memainkan bola, baik itu dengan kepala ataupun kaki, ataupun berupaya untuk menghindarinya. Jadi kalau kita paham terminologi tersebut, kalau misalnya ada case-case lainnya, bisa teman-teman lebih enjoy untuk memahami keputusan wasitnya, karena udah ada knowledge-nya. Dan aku harap teman-teman bisa mendapatkan knowledge tersebut dari video ini, biar nggak aku ulang-ulangi. Misalnya ada handball lagi nih, karena kalau kita bahas handball akan sama juga topiknya. Ini berarti udah video ke-6, sama ini nanti akan aku posting. Video ke-6 membahas handball. Jadi kita kembali yang pertama. Apakah PSM Makassar layak mendapatkan penalti? Layak 100% sesuai dengan aturan yang kita bahas. Nah, lalu kita bahas kejadian yang menarik di posisi Yuran Fernandes yang melakukan duel challenge dengan pemain Persita. Nah, setelah aku lakukan replay teman-teman, bisa kita katakan bahwa harusnya pemain Persita Tangerang itu terkena kartu merah, karena itu sudah termasuk ke pelanggaran serious foul play. Nah, di momen tersebut kaki Yuran Fernandes posisinya lurus, tetapi memainkan bola, ada intention, dan menggunakan ujung kaki, bukan telapak kaki. Bedakan dulu, menggunakan ujung kaki, bukan telapak kaki. Satu kaki di bawah, sehingga menurun kecepatan dan kekuatannya. Yuran Fernandes memainkan bola, jelas tidak ada, dan jelas terkena bola. Sedangkan nomor 32, Persita Tangerang, yang melakukan pelanggaran yang kakinya lurus, strike, memijak menggunakan telapak kaki dengan tenaga berlebih yang dapat membahayakan lawan. Dan momen apa yang dilakukan oleh pemain Persita tersebut termasuklah ke serious foul play, terletak di pasal 12.3 tentang disciplinary action dan harus di kartu merah. Nah, di momen ini wasit Yeni, kita bicara case ini, bukan kasus yang seperti di kotak penalti. Bicara case ini, wasit Yeni keliru. Ia terlalu fokus ke apa yang dilakukan oleh Yuran Fernandes, sehingga ia tidak melihat posisi daripada pergerakan pemain Persita Tangerang yang melakukan tackle dengan telapak kaki dan menggunakan tenaga berlebih. Karena situasi tersebut, Yuran protes. Nah, Yuran protes, reaksi berlebihan, beradu opini dengan wasit, dan wasit yang awalnya memberikan kartu kuning yang keliru sebenarnya kepada Yuran pun akhirnya mengubah kartu kuning karena adu opini yang sangat keras dan kartu merah kepada Yuran. Apa yang terjadi di case Yuran ini? Karena kurang telitinya seorang wasit membuat berimbas kemana-mana. Coba teliti wasit ini, pasti tidak akan ada kartu merah ataupun reaksi yang berlebihan dari Yuran. Yuran bereaksi berlebihan karena keputusan yang tidak tepat untuk diberikan wasit ketika melakukan pengambilan keputusan di langkah yang pertama. Jadi di momen ini, kalau kita fair-fairan teman-teman, wasit harusnya memberikan kartu merah kepada pemain Persita nomor 32. Nah, jadi clear ya teman-teman ya. Semoga dengan video ini tercerahkan dan bisa teman-teman ambil pelajaran juga tentang apa itu makna serious
foul play. Nah, serious foul play itu pelanggaran yang amat serius. Amat serius. Ada beberapa pertimbangan untuk kita bisa menilai apakah itu pelanggaran yang amat serius. Yang pertama, menggunakan tenaga berlebih. Yang kedua, kakinya lurus. Yang ketiga, penggunaan bagian telapak kaki yang impactnya kepada cedera. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat 3 pertimbangan itu dari apa yang dilakukan oleh pemain Persita memenuhi syarat sehingga layak dikatakan serious foul play. Mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Semoga teman-teman suka. Bye.